Saya berada di salah satu surganya para peselancar dunia. Oh bukan Bali. Ini Sipora, satu dari 4 pulau besar di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terletak di Samudra Hindia di seberang barat Kota Padang, Sumatera, Pulau Sipora jadi salah satu lokasi favorit pelancong mancanegara, khususnya para pemburu ombak. Di sini, saya menyaksikan keindahan laut yang mengagumkan berpadu hutan tropis yang asri. Tetapi, saya juga merasakan kecemasan masyarakat adat di Sipora. Bahaya yang mengintip mereka semakin dekat. Ada yang menilai kalau dibolehkan ludes ini nanti terbenam Mentawai, habis kan digundul jadinya. Itunya yang takutnya. Martalina Taikatubun, warga desa Saurenu, bicara soal tegakan pohon yang bakal dibabat. Dia membayangkan hutan yang hilang dan bencana yang bakal menyapu kebahagiaan warga di Pulau Sipora. Kamu mendengarkan saga Ancaman Ekosida di Pulau Sipora, bagian pertama. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Itulah barusan taman adik baru bebas. Rumah Martalina tampak sederhana, berdinding kayu, berlantai plesteran semen. Di dinding, deretan foto keluarga terpampang. Suara dari TV tabung memenuhi ruangan dengan gambar yang kadang muncul, kadang hilang. Rumah-rumah warga di desa ini bentuknya hampir serupa. Rumput dan pepohonan tumbuh mengelilingi menciptakan ketenangan. Tetapi, penghuni desa ini hidupnya tak lagi tenang. Ada lagi info yang masuk PT apa namanya itu? Terkejut mama, kan siapa lagi ini yang masuk? Tahu-taunya ada lagi yang baru. Saat saya berkunjung, dia baru pulang dari rumah salah satu kerabat. Kami baru kan kami persiapan anak adik menikah. Kami di situ berkumpul, tahu-tahu datang si Nulker dengan Pak Rimata di rumah karena kami banyak. Mereka kasih tahu informasinya. Kepada saya, Martalina mengungkapkan kekhawatirannya jika PT Sumber Permata Sipora (SPS) memulai aktivitas di pulau itu. Sebab, sebagian konsesi perusahaan berada di desanya. Sepanjang ingatannya, bukan sekali dua kali masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil di barat Sumatera ini terusik dengan kehadiran konsesi industri kehutanan dan perkebunan. Ini juga bisa ditemukan dalam laporan Yayasan Citra Mandiri yang bisa dibaca dalam buku berjudul Yang Terus Digaris Lurus. Buku ini menceritakan bagaimana orang Mentawai berulang kali menolak perusahaan yang ingin mengeksploitasi hutan mereka. Kurun 1996 hingga 2012, belasan kali masyarakat adat Mentawai melawan untuk 7 rencana penguasaan hutan oleh perusahaan. Perusahaan yang berhenti beroperasi meninggalkan dampak buruk hingga puluhan tahun kemudian pada lingkungan dan budaya asli orang Mentawai. Dulu kan mama juga sudah mempertahankan wilayah kami ini supaya menggugat jangan bisa masuk perusahaan. Mendiang ayahnya, salah satu pemilik tanah ulayat di desa itu. Artinya dulu, maaf kata, yang punya perkampungan ini, bapak kami lah keturunan. Dulu pernah mereka tawarkan supaya masuk transmigrasi. Iya di belakang ini, bapak pertahankan, tidak mau bapak. Jaga selalu hutan dan tanah adat. Begitu pesan yang dia ingat. Seperti ayahnya, Martalina juga lantang menolak perusahaan yang berencana menebangi hutan. Dari tempat tinggal Martalina, saya masih bisa melihat rimbun tegakan pohon. Hutan berjarak kurang dari 30 menit berjalan kaki. Kehidupan warga sangat bergantung pada hutan itu. Kalau misalnya tidak ada lagi, misalnya besok-besok kemana lagi cucu-cucu mama pergi mencari kayu untuk rumahnya. Dari hutan pula,
mereka mengambil aneka tumbuhan untuk meramu obat-obatan, membuat sampan, hingga bercocok tanam. Mungkin betul juga ikatan itu dari hati kita sama ladang itu, lahan itu, pohon-pohon itu, hutan itu. Sehari-hari, Martalina bersama suaminya, Ham Sababalat, serta warga desa lainnya pergi ke ladang di dalam hutan itu. Meski tak terlalu jauh, kontur tanah yang terjal dan lebatnya pepohonan membuat akses menuju ladang tak mudah. Sebagian warga desa mengandalkan sampan, menyusuri sungai agar lebih cepat sampai di ladang. Jam 8, kadang-kadang di situ masak, ada pondok, ada tempat masak itu kami bawa periuk, bawa air bersih, bawa termos di situ, kadang sarapan. Perempuan berusia 62 tahun itu menghabiskan waktu sepanjang hari di ladang, merawat cengkih dan beberapa tanaman lain untuk keperluan sehari-hari. Ada tanam getek sedikit, keladi. Mama menanam, ada cabai di ladang, itu yang mama bersihkan. Ada ayam di ladang mama, sedikit, tidak banyak. Tiap hari kan dikasih makanannya. Lokasi ladang yang dikelola warga jaraknya sekitar 2 km dari area konsesi PT Sumber Permata Sipora atau SPS. Perusahaan ini diketahui telah mengincar hutan tersebut sejak 2016 lewat pengajuan permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam. Lama tak ada berita, pada 2022, SPS telah mengajukan permohonan izin kembali. Kali ini judulnya perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Tak menunggu lama, setahun kemudian surat persetujuan komitmen dikeluarkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang saat itu dijabat Bahlil Lahadalia. Surat keluar atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan bekal ini, perusahaan diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajiban, yakni penyusunan AMDAL dan membayar iuran, sebelum akhirnya diberikan izin beroperasi di areal seluas 20.700-an hektar. Itu hampir sepertiga Pulau Sipora yang luasnya 61.500-an hektar. Dari sinilah skandal mulai terendus, kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup Walhi Sumatera Barat, Wengki Purwanto. Jadi ini sebenarnya modus operandinya begitu, bermain di administratif gitu. Keluarnya surat persetujuan komitmen perizinan berusaha pemanfaatan hutan dari BKPM atas nama KLHK kepada PT SPS terasa janggal, kata Wengki. Sebab berdasarkan penelusuran dokumen yang dilakukan Walhi dan sejumlah LSM, setahun sebelum izin itu keluar, Pulau Sipora baru saja ditetapkan dalam kategori pulau kecil dan rentan. Pada 2022, sebuah rapat digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Rapat yang dipimpin Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan itu juga diikuti pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Dinas Kehutanan Sumatera Barat. Hasil rapat adalah bahwa Pulau Sipora adalah pulau kecil yang sangat rentan terhadap gangguan atau perubahan ekosistem, maka untuk Pulau Sipora agar tidak diberikan perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu karena bersifat eksploitatif. Namun dapat diberikan perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk kegiatan yang tidak eksploitatif, antara lain pemanfaatan jasa lingkungan. Namun selang seminggu kemudian, Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan KLHK mengirimkan surat kepada KKP meminta pertimbangan izin usaha hutan di Sipora. Jadi untuk mengakali kebijakan yang sudah menjaga pulau, mereka akali dengan saling berbalas pantun, berbalas surat gitu. Nah ini yang kemudian jadi celah. KKP merespons dengan surat balasan yang membolehkan pemanfaatan kawasan hutan di Pulau Sipora untuk hasil hutan kayu dapat dilaksanakan secara selektif. Lampu hijau ini dimanfaatkan perusahaan dengan mengajukan permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH). Dalam dokumen, perusahaan mengajukan usaha kayu hutan alam dan jasa lingkungan wisata alam. Kan di rapat sebelumnya itu tegas itu nggak bisa. Karena mereka memperhatikan regulasi dan kebijakan soal pulau-pulau kecil. Dan kemudian dia kembali
membuka ruang, oh ini boleh gitu. Jadi seakan-akan nanti balasan dari surat Kementerian KKP itu menjadi menganulir rapat yang sebelumnya gitu. Jadi ini sebenarnya modus operandinya begitu. Walhi memprotes izin PT SPS. Sebab aktivitas perusahaan itu nantinya bakal memperburuk kondisi lingkungan di pulau tersebut. Pulau Sepora itu hujan sedikit kan udah banjir. Artinya apa, daya dukung daya tampung lingkungan hidup di Pulau Sepora itu sudah semakin tidak baik ya, sudah semakin menurun begitu. Nah apalagi kalau dibebani gitu izin eksploitasi kayu hutan sebagai penyeimbang dan menata air itu kemudian dieksploitasi gitu. Maka bisa dibayangkan bahwa bencana di Pulau Sepora itu dia akan berkali-kali lipat. Kemarin aja itu belum di mana-mana udah sebegitu parah dampaknya gitu. Sebanyak 17 daerah aliran sungai atau DAS diketahui masuk ke dalam konsesi perusahaan, dengan 6 DAS diantaranya lebih dari 50% berada dalam wilayah konsesi. Karakteristik DAS di pulau kecil cenderung pendek sehingga memperbesar kemungkinan banjir semakin sering terjadi. Bukan hanya desa Saurenu, tetapi 8 desa yang rentan terhadap bencana ini. Setidaknya, desa Saurenu sudah terendam banjir 2 kali sepanjang 2025. Penolakan atas kehadiran PT SPS di Sipora terus disuarakan Walhi bersama gabungan masyarakat sipil lain seperti Yayasan Citra Mandiri Mentawai, YCMM, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman, hingga Auriga Nusantara. Bencana berdampak sistemik dan jangka panjang begitu. Nah ini yang kemudian kita maksud kekhawatiran soal terjadinya ekosida itu kan. Nah jadi dampak yang terjadi jika ini dibiarkan dia akan berdampak jangka panjang dan akan menghancurkan peranata kehidupan di sana begitu. Di tengah kencangnya suara penolakan dari masyarakat dan lembaga masyarakat sipil, Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, mengaku sempat dihubungi kantor staf kepresidenan, KSP. Atas masalah SPS, diteleponlah saya. Ya, beginilah kondisinya. Ya kan? Lalu akhirnya dari situlah teman-teman dari KSP ini datang. Saya bilang, datanglah ke Mentawai, biar lihat situasinya langsung. Tidak hanya mendengar dari sini. Rinto juga mengaku telah menyampaikan penolakan masyarakat saat bertemu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tak lama usai menjabat sebagai bupati. Saya ketemu Pak Menteri Kehutanan, saya kan ketemu dia. Saat dia bersamaan saya katakan, Pak, itu izin-izin, bahkan saya katakan izin-izin IPK, termasuk ini ada SP1 yang mau masuk ini, kalau bisa tidak diizinkan lagi, karena ini sudah ada penolakan dari masyarakat. Meski begitu, bukan berarti warga bisa bernapas lega. Saya itu tidak mau hanya sekedar menolak, tetapi saya harus melihat sisi baiknya. Kalau ada dampak, apa yang harus kita lakukan? Nah, tiba-tiba pas lagi jalan ke Sigakap, Haji Bakrial kirim TikTok itu. Wih, Haji Bakrial nih, pas banget, gayung bersambut nih saya bilang. Saya bilang ke dia, Pak Haji terima kasih sudah merespon ini, nanti saya mau... Dari berbalas pesan, keduanya bertemu di sebuah hotel di Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit, Bupati Rinto mengakui dirinya membahas mengenai rencana operasional PT SPS di Sipora. Dia juga memberi syarat bagi perusahaan. Pak Haji, harapan saya, ini permintaan saya nih, supaya memuluskan langkah Pak Haji di sana untuk SPS, buka somil. Aduh, somil ini nggak dapat marginnya untuk usaha somil, Pak Bupati. Somil merupakan fasilitas pengolahan kayu menjadi produk setengah jadi. Rinto mengklaim keberadaan somil akan menyerap banyak tenaga kerja di daerahnya, sekaligus meningkatkan roda perekonomian warga. Rinto bilang, Haji Bahrial menolak syarat yang dia ajukan. Namun, ketika kami konfirmasi, Bahrial mengaku sebaliknya. Dia bahkan menyanggupi syarat dari Bupati. Haji Bahrial, sosok ini hampir tak pernah muncul di depan publik. Tetapi semua orang di Sipora tahu, pemilik nama ini bukan orang sembarangan. Saya Pak Haji Bakrial, saya siap itu diwawancara. Ketika hutan hilang, bukan hanya bencana yang datang, tetapi juga identitas masyarakat adat yang perlahan akan pudar. Masyarakat adat itu bisa melihat, mereka punya hutan, mereka punya kebutuhan akan hutan, kami punya kayu,
dan kayu yang mana yang layak untuk mereka ambil. Satu pohon yang ditumbang bisa saja untuk penggantinya 5 pohon yang akan mereka tanam sebagai yang menjaga ekosistemnya itu nanti. Enak lah dia nanti turun hujan ke ladang mama, nanti digusurnya banjirnya itu ludes lah ladang mama jadinya. Ancaman lah buat masyarakat. Peperangan nanti yang terjadi mempertahankan ini. Perusahaan selangkah lagi mendapatkan izin untuk bisa beroperasi di hutan Sipora. Saat ini, analisa dampak lingkungan ANDAL yang diajukan PT SPS masih dalam proses. Namun, ANDAL tersebut termasuk dalam kategori risiko tinggi. Simak kelanjutan ceritanya di bagian kedua, Ancaman Ekosida di Pulau Sipora.